Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, kembali lagi di Budian Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam kesehatan ya anak-anak ya. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan faktor penyebab beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dengan harapan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran bagi kita untuk memahami semua pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia termasuk ke dalam 3 besar negara di dunia yang memiliki varietas flora dan fauna terbanyak. Jadi, setelah Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika, Indonesia pun masuk ke dalamnya sebagai 3 negara terbesar yang memiliki varietas flora dan fauna yang banyak. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Untuk pertama, Budian akan menjelaskan dulu tentang faktor abiotik. Jadi faktor abiotik di sini diantaranya adalah iklim yang pertama, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah tanah. Iklim. Di dalam iklim mengandung yang namanya kelembapan, suhu udara, dan juga angin. Kelembapan dan suhu udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin berpengaruh terhadap proses penyerbukan dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, negara yang berada di dalam zona iklim tropis, karena dia memiliki curah hujan dan pencahayaan yang cukup setiap tahunnya, maka tumbuhan yang tumbuh pun semakin banyak karena ia kuat bertahan lama. Karena tumbuhannya banyak, maka fauna atau hewan pun akan tertarik untuk bertahan di dalamnya, sehingga flora dan faunanya banyak. Ini sangat berbeda dengan di daerah gurun, karena di daerah gurun kekurangan air, karena curah hujannya rendah, maka tumbuhannya pun varietasnya hanya sedikit. Hanya tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa bertahan di daerah kering sajalah yang bisa hidup di daerah itu. Maka hewan-hewan yang bisa bertahan seperti unta, karena dia punya lapisan untuk menyimpan air, hanya hewan itulah yang bisa hidup di daerah seperti gurun. Itu tadi tentang iklim. Baik, yang kedua adalah air. Air sangat berpengaruh terhadap tumbuhan karena air digunakan oleh tumbuhan untuk apa yo? Ya, air digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup. Tumbuhan yang kekurangan air tentunya tadi sudah Budian jelaskan, ia tidak akan bisa tumbuh besar. Dia hanya akan tumbuh kecil. Dan tentunya hanya hewan-hewan tertentu yang mau bersarang atau berada di dekatnya. Kemudian tanah. Tanah juga sangat berpengaruh. Misalnya ya, ini masih sama-sama di Indonesia. Tanah di daerah Kalimantan dengan tanah di daerah Nusa Tenggara tentunya berbeda. Tanah yang subur di daerah Kalimantan tentu akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan besar yang subur pula, sehingga masih banyak hewan-hewan liar yang hidup di sana dengan varietas yang banyak pula. Sementara di Nusa Tenggara
dengan tanah yang kurang subur tentunya akan menghasilkan tumbuhan yang varietasnya sedikit, misalnya padang rumput. Karena varietas tumbuhan atau floranya sedikit, tentu varietas faunanya juga sedikit. Ya, demikian tadi sedikit penjelasan dari Budian tentang faktor penyebab beragamnya flora fauna di Indonesia dari segi abiotik. Sementara dari segi biotik, yang menjadi faktor adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia yang tinggal di daerah itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan flora dan fauna. Manusia yang membangun, yang melindungi, yang melestarikan tentu akan membantu keberlangsungan kehidupan dari tumbuhan dan hewan. Sementara manusia yang merusak, ia akan mengganggu dalam proses keberlangsungan hidup dari flora dan fauna. Sementara tumbuhan dan hewan sendiri itu pun sangat berpengaruh terhadap varietas dari flora dan fauna, karena ini bisa dihubungkan dengan rantai makanan. Jadi itu sangat berpengaruh. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama iklim, yang kedua air, dan yang ketiga adalah tanah. Demikian penjelasan dari Budian, semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.